kata Rasul, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholat. Siapa ada Rasulullah? Mendahului imam. Mendahului imam. Imam belum iktidal, dia udah iktidal duluan. Bagus apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Selesai dulu, tak berhenti kolden. Ya. Jadi bagusnya seperti itu, Pak. Itu gunanya isyaratnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sering kita mendahului itu kulihat waktu salam kedua. Untunglah ilafiyah. Makanya kalau paham yang lain, kalau tidak salam kedua belum salam dia. Kita tidak kan salam yang pertama wajib. Ketika imam sudah salam assalamualaikum, kita sudah boleh berdiri yang masbuk, kan tidak boleh. Tapi paham yang lain tidak. Kalau tidak salam kedua tak mau dia. Lebih rapi sebenarnya. Kenapa? Dia tidak mendahului imam salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam belum salam, dia udah duluan selesai. Untung dia sunat, sebagian berpendapat sunat. Ya. Tapi paling abdolnya, paling amannya selesai salam kedua baru kita salam. Jadi tidak mendahului. Tapi salam pertama pun asal kita tahu jelas, barulah kita salam. Boleh takbir langsung, apa berdiri yang masbuk, boleh. Kemudian ketika sholat berjamaah, masalah saf ketika sholat berjamaah itu, kalau dua orang laki-laki di sebelah kanan, dua orang, maka ini imam, dia sebelah kanan, merapat ke imam, kena ada makmum. Tapi kalau sudah lebih satu orang, dia mengambil di belakang, tidak ada istilah kiri kanan lagi. Ini ada mengatakan isi dulu kanan, isi dulu kanan. Kayak kenek mobil di situ. Kalau sudah penuh yang ini, saf berikutnya ambil menentangi imam di situ di belakang, bukan kiri kanan lagi. Kenapa? Kalau kita berimam, kalau dua orang di belakang, nggak ada sebelah sana sebelah sini. Kalau dua orang udah, kalau satu di sini dia agak apa samping kita mendekat. Kalau sudah dua orang tetap di belakang imam. Maka kalau udah saf ini selesai penuh, ambil saf di sini menentangi imam. Yang lain menyeimbangkan. Tidak mungkin apa di sini imam penuh ini sendirian di sana. Tidak mungkin. Jadi bagaimana? Ambil saf berikutnya menentangi imam. Maka begitulah selanjutnya. Ada orang tak mau pula mendekat di situ, terus kayak di kontraknya pula tempat itu. Tidak mau bergeser. Kata Rasul, barang siapa yang mengisi celah yang kosong dalam solat berjamaah, bunyalau baitum fil jannah, dibangun Allah rumahnya di surga, tempatnya di surga. Begitu besarnya menutupi celah yang kosong dalam solat berjamaah. Artinya apa? Jangan suruh orang. Kita enggak, kalau ada kosong, masuklah Pak, masuklah Pak. Orang yang disuruh, masuklah Pak, masuklah Pak. Ya. Tapi kalau antri mengambil daging kurban, dia pula yang duluan. Nah, itu kadang-kadang di situ banyak. Kalau mengisi ini, masuklah Bu. Jangan suruh orang, kita yang masuk. Ngapain suruh orang? Kan ibadah, menyempurnakan itu. Begitu pentingnya bagaimana kita untuk merapikan sholat berjamaah itu. Kata Rasul, sebaik-baik shaf dalam berjamaah, dewasa di belakang, di depan, anak-anak di belakang, baru ibu-ibu di belakang. Nah, itu abdolnya. Kalau ada bawa anak-anak, ya, dibawanya anak-anak sekedar mendidik, tapi jangan pula dibawa terus. Itu gunanya ada ibunya di rumah. Karena sekarang musim bawa anak-anak sholat, dibawanya pula ke depan.
Saya pernah sholat seperti itu, satu tempat sholat, nih, sini saya, sini anaknya, situ dia. Allahu Akbar. Pas sholat dipanggil kawannya, dia pergi dia. Aku yang nutup juga. Tiba-tiba dipanggil abangnya pula dia. Kenapa? Mengganggu. Kecuali musafir. Kalau musafir iyalah takut kita nanti anak itu kadang tidak di situ tempatnya, tidak tahu dia ke situ, khawatir kita. Tapi kalau di sini apa yang dikhawatirkan? Kenapa? Karena belum bisa anak ini masih mengganggu sholatnya. Boleh anak-anak jadi imam, dia anak-anak umurnya tapi bawaannya sudah dewasa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Maka ibu-ibu lebih bagus sholat di rumah daripada di masjid. Itu cocoklah itu. Kalau ada anak-anak atau ada anak, kalau dibawa nanti mengganggu orang khusyuk sholat, mengganggu Pak, karena dia belum bisa diam sholatnya. Itu baru ibu lebih bagus di rumah. Tapi kalau tidak ada, lebih baguslah di rumah sholat, lebih bagus di masjid. Jadi kalau ada dulu lah mengatakan sholat itu lebih bagus di rumah daripada di masjid berjamaah, itu waktu di Makkah, karena tidak aman, ya, tidak di Makkah. Setelah di Madinah, jangan larang istrimu ke masjid karena sudah aman. Maka dikatakan Rasul, kalau sholat di rumah pun di kamar. Makin nampak tujuan Rasul, kalau sholat di rumah di kamar. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti kalau di zaman Rasul itu dilihat dari luar, nampak ke dalam. Nanti waktu sholat ibu ada yang lewat kafir cross berniat jelek dia. Nampak tujuannya itu apa? Disuruh di dalam kamar karena khawatirkan nanti ada yang lewat akan berniat yang tidak baik. Sekarang mana mungkin itu setiap sholat di rumah harus di kamar. Jadi hukum itu melihat situasinya. Apa sebabnya dikatakan Rasul seperti itu? Ya sekarang janganlah selagu hadis itu dikatakan ibu lebih bagus sholat di rumah daripada di masjid. Ya. Sekarang ibu-ibu yang memakmurkan masjid yang banyak, mengaji lebih banyak, bapak-bapak udah banyak yang halangan. Ya. Kalau dikatakan pula tetap lagi ibu-ibu di rumah, siapa lagi mengisi ini nanti? Jadi selama tidak dibolehkan, tapi tidak seperti laki-laki wajibnya boleh, ya Bu ya. Tapi itu tadi kalau ada anak-anak yang tidak mengerti, masih lebih bagus ibu di rumah dengan anak itu sehingga tidak mengganggu orang yang sholat.